Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di section Journal Scan pada kesempatan siang hari ini. Dan saya membaca sebuah jurnal ya dari Journal of Oncology, yaitu jurnal yang banyak membahas tentang cancer atau kanker. Dan di sini ada satu artikel yang sangat menarik yang berjudul Association Between Blood Donation and Malignant and Benign Tumor Risk. Jadi eh, korelasi terkait donor darah dengan kanker dan juga tumor ya. Dan ini satu riset yang dilakukan di Cina dengan melibatkan sekian juta orang yang ada di Cina ya. Nah, disampaikan juga di artikel ini bahwa ternyata donor darah itu dia punya efek yang sangat bagus sekali untuk kesehatan ya. Dan yang dibahas di artikel ini adalah benefitnya untuk mencegah terjadinya kanker atau tumor ya. Nah, di artikel ini disampaikan ya di sini ada satu gambar yang sangat jelas sekali yang dapat kita gunakan untuk memudahkan memahami artikel ini ya. Jadi ini adalah beberapa kondisi atau kanker yang bisa dicegah ya atau mungkin yang bisa diminimalisir ketika seorang itu dia rutin melakukan donor darah. Jadi kanker otak, kemudian kanker hati, kemudian kanker yang ada di abdomen, kemudian pankreas dan sebagainya atau kanker prostat dan sebagainya. Nah, makanya dari gambar ini dapat kita simpulkan bahwa donor darah itu dia punya benefit yang sangat banyak sekali dan diantaranya adalah dia bisa mengurangi faktor resiko terjadinya kanker itu baik pada laki-laki atau pada perempuan. Nah ini pada laki-laki sekitar ada lebih dari 5 kanker yang dapat diminimalisir kejadiannya, tapi pada perempuan ini juga hal yang sama, jadi dia punya benefit untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kanker. Kanker payudara, kanker abdomen, kanker hati, kemudian kanker paru-paru, dan sebagainya. Kanker ovarium, kanker kolon, ini dia bisa dikurangi resikonya ya ketika seorang itu dia rutin melakukan donor darah ya. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan tumor ini juga disampaikan antara laki-laki dengan perempuan di sini seorang yang dia rutin donor darah maka dia bisa terhindar dari banyak sekali jenis tumor ya. Ini ada kurang lebih ada 5 jenis tumor yang ada di abdomen yang ada di fisik pasien dan ketika seorang itu dia donor maka dia bisa mengurangi sebanyak ini jumlah tumor ini pada laki-laki. Sementara itu pada perempuan pun juga kurang lebih sama, jadi dia akan bisa mengurangi banyak sekali tumor yang akan mengganggu kesehatan, di antaranya tumor ovarium dan sebagainya ya. Bahkan kanker yang ada di serviks pun dia bisa dikurangi prevalensinya, resikonya ketika seorang itu dia mengalami donor darah. Makanya masuk kebiasaan yang sehat adalah seorang itu dia punya rutinitas mendonorkan darah ya sehingga itu dia bisa mengurangi beban tubuh berkaitan dengan sel darah merah. Karena sel darah merah itu dia punya usia, dia punya umur 3 atau 4 bulan usianya. Ketika lebih dari 4 bulan, maka biasanya dia akan dibuang di melalui urin ya. Tapi ketika seorang itu dia rutin donor, maka proses dari pembuangannya dia akan lebih lebih dipermudah lagi ya gitu ya. Sehingga ketika dia donor, maka beberapa komponen darah merah yang dia sudah tidak dipakai, maka dia akan dibuang ya, dibuang gitu. Nah, makanya beberapa riset atau ini disampaikan ketika seorang itu dia donor darah itu maka dia mengurangi level sel darah merah yang ada di tubuh ya karena ketika dia berlebihan kadarnya levelnya maka dia akan punya resiko memicu beberapa komponen karsinogenik yang dia bisa memicu kanker. Tentunya kanker atau tumor itu tidak hanya dari satu faktor saja karena di konsep yang sudah kita pelajari bersama-sama bahwa yang namanya tumor, kanker itu tidak datang dari satu sebab saja, ya, tapi dari banyak sebab. Nah, pencegahannya salah satunya adalah dengan mengurangi atau mungkin kita melakukan satu donor darah. Ya, nah ketika donor maka di sini sudah disampaikan banyak sekali tipe kanker, tipe tumor yang dapat kita hindari atau dapat diminimalisir resikonya. Ya. Oleh karena itu, kita sebagai tenaga kesehatan eh, perlu memberikan satu edukasi kepada masyarakat, bahkan kita pun juga punya atau harus punya kebiasaan untuk mendonorkan darah kita setiap beberapa bulan sekali. Ya. Nah,
Sayangnya sebagian tenaga kesehatan itu dia takut dengan jarum. Ya, jadi hal yang seharusnya tidak terjadi ya. Tenaga kesehatan itu dia takut dengan jarum sehingga dia tidak mendonorkan darahnya ya. Nah, tentunya ini menjadi kurang bagus ya kalau kita perhatikan ya. Karena seharusnya mereka memberikan contoh kepada masyarakat, kepada pasien, tapi kok malah takut dengan jarum. Nah, ini hal yang tidak seharusnya terjadi ya. Oleh karena itu, di artikel ini disampaikan dengan sangat jelas sekali bahwa seorang yang dia rutin donor darah itu dia bisa terhindar dari banyak sekali jenis kanker dan jenis tumor ya. Jadi selain merubah gaya hidup, maka seorang itu dia bisa menjaga diri fisiknya itu dengan donor donor darah ya. Meskipun kalau seorang itu dia jarang donor darah, kemudian dia sekali donor dia merasa sakit karena ditusuk dengan jarum yang ukurannya lebih besar, maka itu hal yang wajar karena mungkin dia baru awal donor darah. Tapi ketika sudah sering, maka itu sudah terbiasa gitu ya. Makanya dalam kesehatan itu ada konsep adaptasi atau teori adaptasi sehingga ketika seorang itu ada di tempat atau ada di lingkungan yang dia tidak biasanya atau yang dia mungkin tidak dia biasa dihadapi, maka ada teori yang tadi menyampaikan adaptasi. Jadi bagaimana kita adaptasi dengan jarum yang besar, dengan eh, apa eh, pengurangan volume darah di tubuh seperti itu dan ini akan lama kelamaan akan terbiasa. Ketika seorang terbiasa, maka ketika dia tidak donor, maka fisiknya tentunya akan merasa sangat tidak enak ya. Nah, ini disimpulkan bahwa seorang yang apa namanya yang rutin donor maka dia bisa terhindar dari kanker dan juga tumor. Tentunya ini bagi mereka yang memenuhi kriteria donor darah ya. Tapi yang bagi yang tidak memenuhi kriteria baik itu tekanan darah atau mungkin hemoglobinnya, maka dia perlu menjaga fisik, menjaga hidupnya, menjaga tubuh pasien, ya, menjaga tubuh dengan melakukan hal-hal yang dia sifatnya healthy lifestyle untuk mencegah terjadinya kanker dan juga tumor ya. Dan bagi tenaga kesehatan ini juga menjadi satu informasi yang sangat menarik untuk kepada pasien-pasien yang dia ingin mencegah kanker atau mungkin tumor. Dan salah satu yang bisa kita rekomendasikan adalah dengan rutin melakukan donor donor darah. Dan demikian yang dapat kami sampaikan di section jurnal scan pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.